Kadang panenan belum selesai itu sudah kita semprot dulu. Mohon maaf ya, apakah itu menyalahi aturan atau tidak? Pastinya sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas hal yang sangat bermanfaat, khususnya bagi kemajuan atau masa depan pertanian Indonesia di kemudian hari. Setidaknya di sini akan membahas bagaimana cara memperbaiki tanah yang sudah rusak, meminimalisir biaya operasional, kemudian meminimalisir tenaga kerja, kemudian dengan hasil yang tetap optimal. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini menurut saya kita akan belajar hal yang sangat bermanfaat bagi pertanian Indonesia di masa mendatang, di mana saat ini sudah banyak yang mengeluhkan terkait tanahnya yang semakin hari semakin rusak, kemudian tenaga kerja yang semakin susah, kemudian biaya operasional yang semakin mahal. Dengan biaya operasional yang semakin mahal itu belum menggaransi akan berproduksi secara optimal, kemudian kepastian harga juga tidak bisa kita prediksi. Nah, di lahan ini teman-teman bisa melihat ini adalah tanaman tomat yang ditumpang sarikan dengan tanaman cabai, kemudian ada tanaman kobisnya juga yang ditanam di lahan yang bisa dikategorikan sudah rusak. Tapi sang pemilik lahan bisa menjawab semua tantangan atau permasalahan yang biasanya itu dikeluhkan oleh para petani. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur sahabat tani semua. Saat ini saya berada di lahan yang sudah sangat berat. Akan saya sampaikan nanti. Untuk pertama saya perkenalkan dulu, nama saya Sofar, asli dari Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Mojo Tengah, ya. Wonosobo ya Pak ya? Ya. Pak Sofar, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Santai Mas. Di sela-sela kesibukannya kita mengganggu waktu dari Pak Sofar ini. Setelah kita berdiskusi tadi, ngobrol ringan, banyak hal yang bisa kita ambil dari Pak Sofar. Di antaranya tadi sudah disampaikan lahan yang sudah cukup berat atau cukup rusak. Bisa dijelaskan kronologinya itu seperti apa Pak? Kok bisa mengatakan tanahnya itu rusak ini? Sebenarnya lahan ini kan lahan padi ya Mas ya, persawahan. Lahan ini lahan sawah. Tetangga-tetangga kebanyakan juga tetap padi. Cuman ini dari awal itu begitu saya olah itu langsung untuk holtik, langsung untuk tanaman sayuran. Nah sampai sekarang kurang lebih sekitar 10-11 tahunan itu belum pernah alih tanaman. Jadi selalu horti ya. Dan lebih spesifiknya di tanaman cabai kalau cabai tomat, kubis. Oke, berarti tanah rusaknya itu karena sudah terlalu sering digunakan untuk menanam tanaman horti. Apakah pernah ada kejadian Pak, efek dari sering ditanam tanaman horti itu untuk mengatakan tanahnya ini rusak itu gimana Pak? Kalau saat ini kan kalau saya melihat tanamannya kan baik-baik saja. Saya tidak melihat bahwa tanah ini adalah tanah yang sudah cukup jenuh lah gitu. Ya sebenarnya gini ya Mas ya, itu kita hanya saking mumete aja nih Mas. Petani itu saking mumete. Tatkala sesuai anjuran, sesuai rumus, teori dan sebagainya, baik misalnya dari pemerintah, dari misalnya ada petugas yang turun ke lapangan, itu harusnya diganti tanaman Mas dan sebagainya. Tapi apakah pemerintah sudah bisa membantu atau mengkalkulasi berapa sih besaran untuk mengalihkan tanaman itu? Ini harus dibongkar, kemudian dicangkul ulang, kemudian dibuat galengan, ditanami padi, belum juga nanti hamanya padi ada tikus, ada burung, hasilnya kita juga belum tahu. Kemudian untuk mengalihkan ke tanaman holtik lagi, kita butuh biaya yang tidak sedikit. Berarti harusnya ini harus sudah digilar-gilir antara tanaman horti kemudian dengan tanaman padi. Ya. Tapi selama sekitar 11-12 tahun ini sama sekali belum ditanami oleh tanaman padi. Belum, atau ya. Padahal kalau secara teori harusnya sudah jenuh ya Pak. Ya, sudah jenuh. Kemudian ada pernah pengalaman Pak untuk terkait tanaman yang bisa dikatakan misalnya tidak mau tumbuh dengan optimal atau seperti apa gitu, pernah? Ya ini yang saya sampaikan. Jadi karena mumetnya tadi sehingga kita mencoba untuk belajarlah dari manapun
kita tanya-tanya, dari kebetulan kemudian perkembangan zaman ada YouTube, kita belajar dari situ, kita baca buku dan sebagainya, sehingga dari situ muncul ide menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang lain. Tanah ini kemudian sebelum misalnya udah habis panen ya Mas ya, kadang panenan belum selesai itu sudah kita semprot dulu dengan H2O2 Mas. Mohon maaf ya, apakah itu menyalahi aturan atau tidak, pastinya sudah saya lakukan. Karena dulu itu saya pakai Basamit Mas, terus terang. Basamit itu produk apa gitu ya, tapi saya tahu itu Basamit, tapi terlalu mahal. Fungsinya hampir sama. Kalau Basamit itu juga mematikan bakteri yang negatif maupun positif, sama seperti H2O2 yang saya ketahui seperti itu. Kemudian setelah disemprot pakai H2O2, satu tank itu setengah gelas Mas. Memang banyak, mungkin sudah tidak sesuai aturan atau masih sesuai aturan, saya nggak paham. Tapi yang saya lakukan seperti itu. Jadi apa adanya. Setelah disemprot H2O2, bakteri positif maupun negatif memang mati. Jadi bisa dibuktikan kalau habis dikasih itu nanti dikasih tanaman juga nggak dipul. Tapi benar-benar tanah itu kayak steril. Dan lebih murah. H2O2 itu murah Mas. Basamit bener. Saya pernah dulu pakai Basamit, tapi kalkulasi kosnya terlalu tinggi. Berarti ini lahan udah berkali-kali tanpa dipindah bedengkan atau menggunakan bedengan yang sama, kemudian hanya mengganti mulsa tanpa dicangkul ulang lagi, atau gimana Pak? Jadi kalau sudah 2 kali ganti mulsa baru dicangkul ulang. Jadi cuman dari sini pindah ke sini, yang sini pindah ke sini gitu toh. Itu setelah 2 kali ganti mulsa. 2 kali ganti mulsa. Berarti kalau untuk 1 kali mulsa itu bisa untuk sekitar 4 kali tanam. 4 kali tanam. Yang sudah begitu. 4 kali tanam. Dengan bedengan yang sama bisa digunakan untuk 4 kali tanam. 4 kali tanam. Ya. Apakah tidak dilakukan pengolahan? Tadi kan kalau jenengan mengatakan adalah dengan penambahan H2O2. Ya. Itu setiap kali tanaman selesai panen kemudian langsung disemprot menggunakan H2O2 itu, atau setiap 2 kali penanaman disemprot H2O2 itu, atau gimana Pak teknisnya itu? Jadi teknisnya kan 4 kali tanam itu baru dikasih mulsa. Oh. Nah, jadi begitu mau ganti mulsa, bedengan baru itu kita baru kita semprot H2O2 dulu. Berarti setelah 4 kali tanam ya Pak ya? Setelah 4 kali tanam. 4 kali tanam. Wow. Berarti menurut saya juga itu sangat hemat terkait dengan biaya. Berarti itu tidak dicangkul lagi toh Pak? Tidak. Wow. Berarti cukup kalau secara waktu kan itu sampai bertahun-tahun toh Pak ini untuk tidak dilakukan pencangkulan kembali itu. Ya. Tadi untuk penggantian mulsa itu sekitar 4 kali musim tanam. Ya. Kemudian kalau untuk pencangkulan atau penambahan pupuk pada bagian bawah untuk musim tanam selanjutnya, itu langkah yang dilakukan itu gimana Pak? Oh ya, jadi habis disemprot H2O2, kemudian yang tengahnya ditugal Mas, sebelum dipasangi plastik, itu baru dikasih, lah ini yang saya sampaikan, itu kohe saya campur dengan asam humat. Kalau mereknya itu Power Soil, tapi nggak tahu itu dari mana Power Soil, saya mesti stok di rumah. Itu kemudian baru dikasih pupuk subsidi secukupnya, yang paling atas baru kapur dolomit. Jadi kalau kapur dolomitnya ini memang kalau dikatakan over saya juga nggak tahu, tetapi nyata ini untuk 7 roll ini habis 160 kantong kapur dolomit. Karung. Jadi ya lumayan banyak ya Pak banyak. Untuk sekitar luasan 7.000-an meter ya Pak. Ya. 7.000 sampai 8.000 meter persegi, habisnya sekitar 160-an. Ya. 160. Sebenarnya kapur dolomit juga tidak mahal. Tidak. Berarti itu setiap 4 kali musim tanam ya Pak ya? Pengaplikasian pupuk kandang, kemudian yang tadi ditambahkan dengan asam humat, kemudian pupuk kimia, kemudian dolomit itu setiap 4 kali penanaman. Oh enggak Mas, kalau 4 kali penanaman. Sebelum mau penggantian mulsa kan Pak tadi? Itu sebelum. Nah, itu kan sudah 1 kali tanam kan, berarti dari penggantian mulsa rampung, kemudian mau tanam lagi. Itu baru diponjo Mas, kalau bahasa sini ponjo, itu baru dikasih kohe, kemudian ditambahi lagi dengan asam humat tadi. Jadi pembenah tanah menurut saya itu ini yang mau saya sampaikan. Saya meyakini dan saya menyaksikan benar-benar terbukti kalau pembenah tanah dari asam humat itu produk Power Soil itu, karena dulu waktu ditanami Bapak ini kan yang 3 tahun ini 4 tahun ini kan saya meneruskan dari Bapak. Kalau dulu saya, kemudian Bapak karena udah tua ya, udah capek lah ya. Ini saya lanjutkan. Dulu itu kerdil Mas, tanaman itu kerdil. Jadi mau dikasih pupuk apapun, kita pakai pupuk yang paling mahal sekalipun ya. NPK yang paling mahal sekalipun dari produk Mutiara, dari produk Tawon, dari Pak Tani, itu kok ya nggak mulur. Nggak ada nyun sewu lah ya, nyun sewu. Tetapi setelah dengan olah lahan tadi, itu alhamdulillah
jenengan bisa menyaksikan sendirilah, bisa meresani sendiri hasil. Oke, jadi mungkin saya bisa menyimpulkan yang tadi dimaksud dengan Pak Sofar tanahnya rusak itu karena beliau sampai menjumpai tanamannya itu dipupuk apapun itu tetap kerdil. Kerdil. Seolah-olah nggak mau menyerap pupuk yang Ya, ada. benar-benar. Jadi yang kerja sampai kasihan, malu, ikut malu. Nyun sewu, ikut malu. Karena berarti hampir secara keseluruhan tanamannya itu. Betul, hampir secara keseluruhan. Oke, jadi itu ya sahabat petani semua, kenapa beliau sampai mengatakan tanahnya itu sudah rusak atau jenuh itu karena ada pengalaman satu lahan tanamannya itu kerdil, nggak mau tumbuh. Bukan karena tidak dipupuk, itu dipupuk apapun seolah-olah kayak nggak mau nyerap. Kemudian setelah itu beliau tambahkan pembenah tanah, diantaranya adalah asam humat tadi. Nah, itu ada efek yang cukup signifikan, Pak. Ya, dan itunya. Jadi yang saya fokuskan di sini itu asam humat sama kapur dulung. Kalau saya lihat beberapa petani di tetangga itu dia nggak begitu mementingkan tentang kapur dolomit ya. Tapi kalau saya asam humat sama kapur dolomit setelah yang apalagi tanaman sebelum ini itu luar biasa. Jadi memang ada bukti nyatanya ya Pak ya terkait dengan asam humat. Kemudian dolomit itu memang memiliki peran atau pengaruh yang sangat bagus untuk tanah ya Pak ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang pupuk yang kita gunakan, alangkah lebih baiknya kita paham tentang kondisi tanah kita gitu ya. Jadi tadi ada contoh konkretnya beliau dipupuk apapun itu nggak berdampak atau tidak memberikan efek yang signifikan gitu. Karena tanahnya sudah rusak, mungkin pH-nya mungkin bisa jadi drop. Kalau pH saya selalu ngukur Mas, saya di gubuk aja ada alatnya pH. Kalau pH-nya normal, pas waktu tanaman kerdil itu normal. Kalau bahasa kalibernya itu tanah iki lemah wis asem-asemen. Oh, gitu. Asem-asemen. Jadi memang mau dipupuk apapun ya tetap asem-asemen. Oke Pak Sofar, kemudian kalau untuk teknis pemberian asam humatnya Pak Sofar, kalau misalkan saat ini tanam, kemudian besok mau kita tanami lagi, di lubang tanam ini yang diberikan asam humat atau gimana Pak? Kalau yang habis ganti mulsa, itu kan di tengah dibugal Mas ya, digerong tengahnya pakai cangkul, kemudian dikasih kebutuhannya lah apa ya, itu asam humatnya tinggal diumpuli saja. Tidak banyak kok Mas. Ditabur gini? Tidak banyak kok. Misalnya ini katakan segini itu paling 3 sendok lah ya. Tapi nanti itu pas ngocor pertama, kayak ini kan ini sudah sekitar 1 bulan kemarin itu dikocor lah. Itu kocorannya itu juga dikasih 1 drim setengah 500 gram itu. Yang kemasan kecil itu. Ada dari Power Soil itu asam humat ada 500 gram. Itu 1 drum itu mesti saya kasih 1 saset. 1 drum itu ukuran sekitar 200 liter. 200 liter. 200 liter diberikan asam humat sekitar 500 gram. 500 gram dibarengke dengan trichoderma. Pupuk kimia malah tidak? Tidak. Oh, tidak pupuk kimia. Jadi untuk tanaman yang seusia, kalau saat ini udah usia berapa ini Pak sekitar? Ini hampir 80 lah ya. Hampir 80 hari. Kocornya? Kocornya baru sekali, sudah sekali. Baru sekali. Padahal ini lahan yang bisa dikategorikan cukup rusak dan saat ini tidak terlihat kalau tanahnya itu rusak. Tanamannya masih cukup bagus dan baru dilakukan pengocoran 1 kali. Memang baru sekali, baru dikocor sekali. Dikocor 1 kali dan belum menambahkan pupuk kimia. Belum. Rencananya itu nanti kalau ini tomatnya udah mulai petik, itu baru yang topnya lombok itu dikasih ini ya, disempruli sedikit-sedikit lah kalha. Oh, di lubang tanamnya? Di lubang tanamnya. Tanamnya. Terus nanti kalau ya lihat situasi aja, kalau hujannya terus itu baru nanti ditambahi kapur dolomit. Di poknya aja nggak apa-apa, pok. Yang sudah juga aman. Kemudian ini Pak, terkait dengan pengocoran tadi, mungkin menurut saya cukup menarik ya. Di tanaman ini dikocor menggunakan Power Soil atau menggunakan asam humat dengan trichoderma. Ya. Dosisnya kalau tadi asam humatnya udah disebutkan. Kalau untuk trichodermanya berapa itu? Sama 500 gram. Sama 500 gram. Untuk luasan lahan sekitar 7.000 meter persegi ini Pak, itu habis berapa drum kira-kira? Sekitar 12 drum. Karena semua dikocor Mas. Oh, jadi bukan cabenya. Bukan cuma cabenya, tapi ada tomatnya. Sementara ini tomat kan jaraknya hanya 20 cm Mas dengan satu irisan. Jadi semua lubang dikasih 1 gelas. Nanti kita akan lebih bahas detail dan terkait dengan jenis-jenis tanaman yang ada di sini sahabat petani semua. Tadi saya sedikit kelupaan Pak. Untuk di lubang ini kalau mau ditanami tadi, kalau yang bukan habis pasang mulsa. Kalau misalkan mulsa pertama kemudian baru mau ditanam lagi ini, di sini diberi pupuk lagi atau tidak Pak? Iya, itu yang namanya kalau di sini ponjo, didompak. Nah, kalau bahasa kaliber itu diponjo dulu di lubang, ponjonya gede Pak, semakin besi saya punya. Terus kemudian diompak. Beri pupuk gitu ya? Iya, pupuk tetap dengan Power Soil tadi. Itu berarti pupuknya itu adalah pupuk organik ya Pak? Organik. Pupuk organik. Ya pokoknya kohe lah ya. Kohe. Apakah itu organik apa bukan, pokoknya kohe. Ya, kalau ada sebenarnya pupuk kandang lebih bagus.
tapi di sini sudah jarang. Oke, jadi pakai kohe kemudian ditambah dengan asam humat itu. Ya, Asam humat itu juga ditabur gini, Pak? Iya, Oh, tetap ditabur. karena kalau di ngembulung itu Mas, apa ngul-ngul di sini enggak oh, sedikit-sedikit gitu aja. Gitu. Berarti hanya cukup ditaburi ya kira-kira aja Ya, ya, Pak, kira-kira aja. Jadi setiap lubang itu memang diberi satu-satu. Kemudian pupuknya tidak menggunakan pupuk kimia ya, Pak ya? Tidak. Hanya menggunakan pupuk kandang lah. Kemudian ditambahkan dengan asam humat. Kemudian didiamkan dulu atau bisa langsung ditanami atau gimana? Nah ini didiamkan juga lebih bagus. Kalau langsung ditanami juga tidak apa-apa. Tetapi tadi jadi kohe dikasih asam humat, kemudian baru kapur dulu. Selalu itu 160 itu yang tadi, yang olah lahan awal. Iya. Kalau yang untuk ompakan itu hanya habis 60 karung. 60 karung berarti yang kedua Itu ini. aja masih sisa. Oke. Jadi tetap kapur dulu selalu. Oke. Berarti bahannya itu sebenarnya sama ya, Pak ya? Sama, Kalau sama. mau pas ganti mulsa sama enggak itu bahannya sama. Kalau pas ganti mulsa tadi karena mulsanya dicopot jadi bisa diberikan di tengah Di tengah ya, beddingan. di tugal ya. Tapi kalau mulsanya tidak diganti, cukup di lubang Ya, tanam lubang saja. tanam. Mungkin itu sahabat petani semua, seperti kita ketahui kombinasi antara tadi bahan organik atau pupuk kandang itu juga akan memperbaiki sifat-sifat tanahnya. Kemudian untuk dolomit dia akan menaikkan pH-nya, Ya. kemudian asam humat juga akan memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanahnya. Kemudian banyak manfaat yang sudah kami sering sampaikan. Pada dasarnya di sini tidak terlalu banyak menggunakan pupuk kimia pada bagian bawah ya, Ya. Pak ya. Kemudian dengan pola-pola seperti itu beliau bisa sampai satu beddingan ini bisa berarti untuk 8 kali musim tanam. Ya, betul. 8 kali musim tanam ini menurut kami juga akan sangat hemat karena terkait dengan biaya cangkul. Iya, atau Mas. Waduh. Ya. Gimana Pak kalau biaya perawatan atau biaya olah tanah itu gimana? Di sini itu Mas, teman saya baru itu kan ngontrak tanah sekitar 1.200 meter. Ongkos untuk nyangkul itu borongan 4 juta. Saya sudah sampai ini Mas, sudah sampai Pasang lanjaran lah ya. Sudah sampai nanam sampai ngajir. Pasang ngajir itu lanjaran. Tapi kan berat Mas, Per 1000. per 1.000. Nah, kalau ini 7 7.000. berarti udah 28 juta. Ya. Hanya untuk olah tanahnya belum biaya operasional yang lain gitu. Jadi karena saat ini bukan cuma mahal sahabat petani semua, tapi juga langka. Langka Mas. Untuk tenaga kerja itu memang kita menjumpai di beberapa daerah merasakan hal yang sama. Yang muda-muda sudah jarang yang mau jadi petani Ya. kayak gitu. Jadi untuk mengolah tanah seperti ini memang kalau bisa olah tanah 1 kali, tapi bisa untuk tanam berkali-kali. Ini adalah salah satu solusi yang mungkin bisa kita tawarkan di pertanian masa depan, di mana dengan keterbatasan tenaga kerja, kemudian biaya operasional juga yang semakin hari semakin tinggi, bisa mungkin kita minimalisir dengan cara yang tadi olah tanahnya bisa kita jarangkan. Ini beliau untuk 8 kali musim tanam, beliau untuk olah tanahnya mungkin cuma 1 kali untuk pembuatan bedengan. Ya. Kemudian nanti yang kedua itu setiap 4 kali penanaman beliau akan membuka mulsanya atau mengganti mulsanya, kemudian akan membuat lubang untuk pupuk ya Pak ya. Ya, tugal tengah. Tugal tengah, dan itu tidak dipindah bedengannya. Tidak Tidak. dipindah bedengan, hanya di bagian tengah. Tentunya secara waktu kemudian biaya itu akan menjadi lebih efisien atau lebih mudah gitu. Kemudian setiap kali setelah tanam, tanaman ini akan dicabut. Kemudian di lubang tanam ini akan diberikan pupuk kotoran hewan, kemudian dolomit, kemudian asam humat di setiap lubangnya. Setiap lubangnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini untuk hasilnya bukan kaleng-kaleng ya Pak ya. Bisa Ya, seadanya lah. Ini bisa teman-teman lihat sendiri lah. Ini tidak menampakkan bahwa ini adalah lahan bekas. Mungkin itu adalah pembahasan pada sesi pertama sahabat petani semua, di mana kita lebih menitik beratkan pada kondisi tanahnya, kemudian meminimalisir untuk biaya pengolahan tanahnya. Jadi berbudidaya tanaman di lubang atau di lahan yang sama tanpa dilakukan olah tanah itu bukan hal yang mustahil. Pak Sofar sudah sering melakukannya. Bukan cuma di sini, tapi ya sudah sering lah untuk ini. Bukan cuma 1 musim, tapi bermusim-musim juga caranya juga seperti itu. Dan hasilnya bisa tetap optimal dengan kita memahami kondisi tanah kita, kemudian memberikan tadi ada pembenah tanahnya, kemudian ada pupuk kandangnya, kemudian kita juga atur pH-nya juga ya Pak. Dolomit juga kita sering berikan, pastikan bahwa pH dalam kondisi yang mendekati 6,5. Bisa mungkin juga punya alat ukur pH sendiri gitu ya Pak ya. Jadi bisa kita mengontor secara berkala. Pada video kali ini juga sudah dijelaskan bahwa dengan teknik seperti itu, teknologi seperti itu, tanaman masih tetap bisa optimal, biaya bisa kita ringankan atau kita hemat, kemudian tenaga kerja bisa kita minimalisir, kemudian waktunya juga itu akan menjadi lebih cepat. Mungkin itu video yang pertama kali ini, kita akan sambung pada video yang kedua terkait dengan
tumpang sari yang bisa dikategorikan tumpang tindih. Kemudian banyak hal menarik yang akan kita bahas di situ, di mana pengeluaran akan kita minimalisir tapi hasilnya tetap bisa kita optimalkan. Mungkin itu video pembahasan yang pertama, semoga ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sampai jumpa di video kami yang kedua.